Jika penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama, kita telah memahaminya. Bagaimana jika kita menjumpai persoalan pecahan yang tidak berpenyebut sama? Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama-sama di seri keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ilmuwan, bertemu lagi dengan saya Pak Yusuf. Jika pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang konsep pecahan, kali ini kita akan mempelajari penerapan, pengurangan, dan penjumlahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, perlu kita pelajari terlebih dahulu KPK. KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencari KPK ada 3. Yang pertama, cara sederhana. Yang kedua, dengan pohon faktor. Dan yang ketiga, dengan cara sengketan. Kali ini kita akan mempelajari cara mencari KPK dengan metode sengketan. Untuk metode yang lain, kalian dapat mempelajari dari sumber yang lain. Sebelum mempelajari metode sengketan, kita perlu mengetahui bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang habis dibagi 1 atau habis di bilangan itu sendiri. Contohnya, angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Contohnya, tentukanlah KPK dari 4 dan 8. Kita tuliskan pertama-tama angka 4 dan 8. Kemudian kita cari bilangan prima yang dapat membagi angka 4 dan 8. Kita ambil bilangan prima terkecil yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Angka 2 dan angka 4 masih bisa dikurangi dengan bilangan prima 2. Kita bagi kembali, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Karena masih ada yang bisa dibagi kembali, kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita langsung turunkan 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jika sudah menjumpai hasilnya sama-sama 1, maka angka bilangan prima yang kita gunakan untuk membaginya kita kalikan semua. KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Hasilnya yaitu 8. Jadi KPK dari 4 dan 8 yaitu 8. Penjumlahan pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. Benny membeli tepung terigu sebanyak 1/4 kg. Adel membeli 1/6 kg tepung terigu. Jika dijadikan satu wadah, berapa total tepung terigu Benny dan Adel? Karena penyebutnya berbeda, yaitu angka 4 dan angka 6, kita cari terlebih dahulu KPK-nya dengan cara metode sengketan yang sudah kita pelajari. Kita tulis terlebih dahulu angka 4 dan 6. Angka 4 dan 6 dapat dibagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya, angka 2 dan 3 masih dapat dibagi dengan bilangan prima 2. Kita bagi terlebih dahulu. 2 dibagi 2 hasilnya yaitu 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, sehingga kita turunkan lagi angka 3-nya. Selanjutnya, angka 1 dan 3 kita bagi kembali. Angka bilangan prima berapa yang dapat membagi 1 atau angka 3? Betul sekali, angka 3. Angka 1 tidak bisa dibagi dengan 3, kemudian kita turunkan langsung jadi 1. Angka 3 dibagi 3, hasilnya yaitu 1. Ketika kita sudah menjumpai hasil 1 dan 1, maka bilangan prima yang kita gunakan untuk membagi bilangan-bilangan tersebut kita kalikan seluruhnya, atau sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya yaitu 12. Jika kita sudah menemukan KPK-nya yaitu 12, kita tuliskan pecahan yang akan kita jumlahkan. 1/4 ditambah 1/6 sama dengan, kita tuliskan lagi penyebutnya sesuai dengan KPK yang kita temukan yaitu 12. Kita tuliskan sama 12, kemudian 12 dibagi dengan penyebut yang pertama yaitu angka 4 dan dikalikan pembilang yang pertama angka 1, atau 12 dibagi 4 dikali 1/12.
ditambah 12 dibagi penyebut yang kedua yaitu 6 dan dikali pembilang yang kedua yaitu angka 1, sehingga kita jumpai 12 dibagi 6 dikali 1 per 12 atau sama dengan 3 per 12 ditambah 2 per 12 atau sama dengan 5 per 12, sehingga hasilnya kita temukan yaitu 5 per 12. Pengurangan pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. Lahan perkebunan ayah seluas 2/3 hektar. Sebagian kebun ayah akan dijual seluas 1/5 hektar. Berapa sisa luas kebun ayah? Pertama-tama kita tuliskan, karena penyebutnya berbeda, kita tuliskan 3 dan 5. Kita cari bilangan prima yang dapat membagi 3 atau 5. Ya, benar sekali, angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 5 dibagi 3 masih ada sisa, sehingga kita turunkan saja tetap 5. Kemudian angka 1 dan 5 apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima? Benar, yaitu angka 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, langsung kita turunkan, dan 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kita sudah menjumpai angka 1 dan 1, sehingga bilangan prima yang kita gunakan untuk membagi bilangan tersebut kita kalikan. KPK sama dengan 3 dikali 5, dan hasilnya yaitu 15, sehingga kita sudah tentukan KPK-nya yaitu 15. Kemudian kita tuliskan pecahan yang akan kita kurangi. 2/3 dikurangi 1/5 sama dengan, kita tuliskan penyebutnya yang kita sudah temukan KPK-nya yaitu 15. Kemudian 15 dibagi dengan penyebut pertama yaitu 3 dan dikali dengan pembilang yang pertama yaitu angka 2. Kemudian dikurangi, penyebutnya kita tuliskan kembali sama 15 dan dibagi penyebut yang kedua angka 5 dikali pembilang yang kedua yaitu angka 1, sehingga sama dengan 15 dibagi 5 dikali 1/15 sama dengan 10/15 dikurangi 3/15, hasilnya yaitu 7/15. Pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil dari 2/1/2 ditambah 2/5. Nah, di situ kita temukan pecahan campuran 2/1/2. Sebelum kita jumlahkan pecahan campurannya kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita tuliskan terlebih dahulu 2/1/2. Cara merubahnya yaitu penyebut dikalikan dengan angka yang ada di samping atau 2 dikali 2, kemudian ditambah pembilangnya 1, sehingga jika dituliskan yaitu 2 dikali 2 ditambah 1/2 sama dengan 5/2. Kemudian kita tuliskan pecahan yang akan kita jumlahkan 5/2. 5/2 ini kita dapatkan setelah kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ditambah 2/5 sama dengan, karena penyebutnya tidak sama, kita cari dulu KPK dari 2 dan 5. Kita dapatkan KPK-nya yaitu 10. Yang pertama, 10 kita bagi dengan penyebut yang pertama yaitu 2 dan dikali dengan pembilang yang pertama yaitu 5. Bisa ditulis 10 dibagi 2 dikali 5/10 ditambah 10 dibagi penyebut yang kedua yaitu angka 5 dikali pembilang yang kedua yaitu angka 2. Jika ditulis 10 dibagi 5 dikali 2/10 sama dengan 25/10 ditambah 4/10, dan kita temukan hasilnya yaitu 29/10.
Nah, sekarang kita telah mempelajari bagaimana penerapan pengurangan dan penjumlahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, serta kita telah mempelajari bagaimana cara cepat untuk menentukan KPK. Jangan lupa, yang belum subscribe channel Sally Keilmuan, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih, Pak Yusuf Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.